Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Pembalasan dendam Anusapati pada Ken Arok. Ditulis oleh Muhammad Imron, Senin 10 Juni 2019. Anusapati adalah raja kedua kerajaan Tumapel atau kemudian terkenal dengan nama Singosari yang memerintah pada tahun 1227 sampai 1248 versi Nagara Kertagama, atau 1247 sampai 1249 versi Pararaton. Menurut Pararaton, Anusapati adalah putra pasangan Tunggul Ametung dan Kendedes. Ayahnya dibunuh oleh Ken Arok sewaktu dirinya masih berada dalam kandungan. Ken Arok kemudian menikahi Kendedes dan mengambil alih jabatan Tunggul Ametung sebagai Akuwu Tumapel. Kemudian pada tahun 1222 Ken Arok mengumumkan berdirinya kerajaan Tumapel. Ia bahkan berhasil meruntuhkan kerajaan Kadiri di bawah pemerintahan Kertajaya. Anusapati yang telah tumbuh dewasa merasa kurang disayangi oleh Ken Arok dibanding saudara-saudaranya yang lain. Setelah mendesak ibunya, Kendedes, akhirnya ia pun mengetahui bahwa sesungguhnya ia merupakan anak kandung Tunggul Ametung yang mati dibunuh oleh Ken Arok. Anusapati juga berhasil mendapatkan keris buatan Empu Gendring yang dulu digunakan Ken Arok untuk membunuh ayahnya. Dengan menggunakan keris itu, pembantu Anusapati yang berasal dari desa Patil berhasil membunuh Ken Arok saat sedang makan malam. Pada tahun Saka 1168 atau tahun 1247 Masehi, Anusapati ganti membunuh pembantunya untuk menghilangkan jejak kepada semua orang yang mengumumkan bahwa pembantunya telah gila dan mengamuk hingga menewaskan raja. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati naik tahta pada tahun Saka 1170 atau tahun 1248 Masehi. Pemerintahannya dilanda kegelisahan karena cemas akan ancaman balas dendam anak-anak Ken Arok. Puri tempat tinggal Anusapati pun diberi pengawalan ketat, bahkan dikelilingi oleh parit dalam. Meskipun demikian, Tohjaya putra Ken Arok dari Selir bernama Ken Umang tidak kekurangan akal. Suatu hari ia mengajak Anusapati keluar mengadu ayam. Anusapati menurut tanpa curiga karena hal itu memang menjadi kegemarannya. Saat Anusapati asik menyaksikan ayam bertarung, tiba-tiba Tohjaya menusuknya dengan menggunakan keris Empu Gendring. Anusapati pun tewas seketika. Peristiwa itu terjadi pada tahun Saka 1171 atau tahun 1249 Masehi. Sepeninggal Anusapati, Tohjaya naik tahta. Namun pemerintahannya hanya berlangsung singkat karena ia kemudian tewas pada tahun Saka 1172 atau tahun 1250 Masehi akibat pemberontakan Ranggawuni putra Anusapati. Sedangkan menurut Nagara Kertagama, Anusapati adalah putra dari Ranggah Rajasa sang Kirinata putra, yaitu nama pendiri kerajaan Tumapel. Dengan kata lain, ia adalah putra Ken Arok karena Nagara Kertagama tidak pernah menyebut adanya tokoh Tunggul Ametung. Dikisahkan pula bahwa Batara Anusapati memerintah sejak tahun 1227 menggantikan ayahnya. Pemerintahannya berjalan tenang, seluruh tanah Jawa aman dan tunduk kepadanya. Anusapati akhirnya meninggal pada tahun 1248 dan digantikan putranya yang bernama Wisnu Wardana alias Ranggawuni. Untuk menghormati arwah Anusapati didirikan Candi Tigidal, di mana ia dipuja sebagai Siwa.
Nama Anusapati hanya terdapat dalam Pararaton dan Nagarakertagama. Naskah Pararaton ditulis ratusan tahun sesudah zaman Tumapel dan Mojopahit, sedangkan Nagarakertagama ditulis pada pertengahan masa kejayaan Majapahit tahun 1365. Dalam beberapa hal, uraian Nagarakertagama cenderung lebih dapat dipercaya daripada Pararaton karena waktu penulisannya jauh lebih awal. Jika dalam Pararaton disebutkan Anusapati mati karena dibunuh Tohjaya, maka Nagarakertagama menulis Anusapati mati secara wajar. Nama Anusapati memang tidak pernah dijumpai dalam prasasti apapun, sedangkan nama Tohjaya ditemukan dalam prasasti Mula Malurung tahun 1255. Hanya selisih 7 tahun setelah kematian Anusapati. Dalam prasasti itu, tokoh Tohjaya disebutkan menjadi Raja Kadiri, menggantikan adiknya yang bernama Kuningbaya. Jadi, pemberitaan Pararaton bahwa Tohjaya adalah Raja Tumapel atau Singosari adalah keliru. Berdasarkan prasasti tersebut, tokoh Tohjaya mungkin memang tidak pernah membunuh Anusapati sesuai pemberitaan Nagarakertagama. Jika Tohjaya benar-benar melakukan kudeta disertai pembunuhan, maka sasarannya pasti bukan terhadap Anusapati, melainkan terhadap Kuningbaya. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati kemudian naik tahta, tapi lama-kelamaan anak Ken Arok dari rahim selirnya yang bernama Ken Umang mengetahui bahwa dalang pembunuhan ayahnya adalah Anusapati, meskipun Anusapati menutupnya rapat-rapat. Pada suatu ketika, Tohjaya anak Ken Arok mengajak Anusapati bermain sambung ayam. Karena gemar dengan permainan ini, Anusapati tidak sedikit pun merasa curiga. Ia pun kemudian dibunuh oleh Tohjaya. Laki-laki pembunuhan tersebut dilakukan dengan keris empu gandring. Tahun kewafatan Anusapati dikisahkan terjadi pada tahun 1249. Sepeninggal Anusapati, Tohjaya kemudian menjadi Raja Singosari. Berdasarkan kedua penjelasan kedua naskah di atas, dapatlah dipahami bahwa kisah Anusapati di dalam Nagarakertagama cenderung singkat, sementara dalam Pararaton dikisahkan panjang lebar. Selain itu, dalam uraian kisah dari kedua naskah di atas dapat dipahami juga bahwa kisah di dalam kedua naskah tersebut saling bertentangan. Meskipun demikian, pada akhirnya para sejarawan merekonstruksi kisah Anusapati ini dari kedua sumber di atas. Para sejarawan menduga bahwa kisah Anusapati yang dikisahkan di dalam Nagarakertagama adalah kisah yang membangga-banggakan Raden Wijaya, pendiri Majapahit, mengingat istri Raden Wijaya sendiri merupakan keturunan dari Ken Arok, sehingga kisah mengenai tragedi pembunuhan atau cacat dalam kisah nenek moyang pendiri Majapahit itu dihilangkan. Demikian kisah balas dendam Anusapati terhadap Ken Arok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.